Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Kampus Bud TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Fathul Izar, kajian terkait dengan Fathul Izar, program dari Prodi Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan. Kemarin kita terkait dengan masih mukaddimah kemarin ya. Kemarin mukaddimah terkait isi kitab ini itu apa gitu. Kitab ini menjelaskan terkait dengan waktu-waktu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Ya kan, terkait dengan waktu-waktu yang baik, terkait dengan penciptaan keperawanan atau kemaluan wanita. Itu dijelaskan di sini. Selanjutnya saya bacakan, wallaha ta'ala nas'alu ayyaj'alaha nafi'atan lana. Dan hanya kepada Allah aku meminta agar kitab ini dijadikan bermanfaat untukku, wali ikhwanina al-muslimin, dan untuk saudara-saudaraku umat Islam, wa yaj'alaha dzakhiratan lana wali walidina, dan dijadikan sebagai simpanan amal baik untukku. Jadi kitab ini doanya mu'allif agar kitab ini menjadi amal jariah beliau. Dan untuk kedua orang tuaku, wali walidaina. Sebenarnya kalau wali walidina ini perbedaan, ini bahas nahwu dikit ya. Bedanya apa kalau berdoa Rabbighfirli wali walidina sama wali walidaina itu kan. Kalau walidaina itu artinya kedua orang tua kita. Tapi kalau di kasroh walidina, di itu berarti untuk orang-orang tua kita, termasuk kakek nenek ke atasnya, sampai buyut, tangga, utak-utak siwur dan selanjutnya. Itu kalau dalam Jawa itu di kasroh, jadinya jamak walidina gitu. Kalau walidaina itu berarti dua, hanya ayah ibu. Ini perbedaan dari sisi nahwu, maknanya akan berpengaruh di situ ya, antara tasniyah dengan jamak. Selingan ya. Kita lanjutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kayak ayat Quran ini ya, yang beliau gunakan. Semoga ini memang kitab ini menjadi simpanan amal jariah beliau yang bermanfaat untuk beliau mu'allif Yai Abdullah Fauzi ini, dan untuk kedua orang tuanya beliau di hari kiamat, di mana pada hari itu tidaklah berguna harta dan anak, karena yang berguna adalah amal solehnya masing-masing kan? Kecuali orang-orang yang datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim min afatil qalbi wa su'id dunun. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran dan dari su'uddun. Ini doa beliau. Kita lanjutkan, i'lam, ketahuilah, annan nikaha sunnatun margubatun, bahwa pernikahan itu adalah sunnah yang sangat disukai, wa tariqatun mahbubatun, dan jalan yang disenangi. Ini ibadah yang sangat enak dan disukai, disenangi orang. Kalau kita kasih contoh, bayangkan orang sholat, itu ibadah sholat, itu orang sholat ya, kalau yang ikhlas, benar-benar ikhlas. Tapi kenikmatannya bagi orang awam beda. Puasa gitu, ibadah puasa ya berpahala, tapi kan orang itu lapar, menanggung haus, lapar ya kan, ada perjuangannya. Orang sedekah gitu, dia ibadah, tapi dia ada hal yang hilang, dikeluarkan. Berbeda dengan pernikahan, ini ibadah yang banyak disukai, karena kenikmatannya akan beda. Ini yang bisa menjelaskan orang yang mengalami, pasti orang yang sudah nikah. Mohon maaf para jomblo, jadi baru teori berarti. Kalau para jomblo yang belum nikah baru teori. Kalau yang sudah menikah, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang sangat disenangi, yang sangat nikmat ya kan. Ini sebagai motivasi bagi kaum muda, segeralah menikah itu kan. Kalau memang sudah mampu, sudah mapan, segera menikah. Jangan lama-lama pacaran ya, nggak boleh malah ya, segera menikah. Itu nikmat yang sangat indah sekali. Tanya, kalau nggak percaya tanya sama
teman-teman yang sudah menikah ya. Ya, teman-teman para hadirin yang pendengar ini yang berada di sini. Li'an nabi baqa'ut tanasul, karena dengan pernikahan itu ada eh, kekalnya keturunan atau langgengnya keturunan seperti yang saya contohkan di sebelumnya. Seandainya saja Menteri Agama itu bikin peraturan selama mulai sekarang, mulai tanggal sekian gitu, penduduk Indonesia nggak boleh ada yang menikah sampai 30 tahun, 40 tahun habis warga negara Indonesia. Karena dengan pernikahan itu yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia itu. Apalagi kalau sampai LGBT itu dilanggengkan, dilegalkan, itu kan juga bahaya nanti. Itu kan jeruk minum jeruk nanti ya. Jeruk minum jeruk nanti ya nggak ada keturunan lama-lama ya. Atau sekarang yang lagi dikampanyekan itu nikah tapi nggak mau punya anak. Nikah tapi nggak mau punya anak. Ya menikah tapi nggak mau punya anak dengan alasan banyak anak-anak kecil di luar sana yang terlantar, tidak ada yang ngasuh, tidak pendidikannya tidak terawat, banyak gelandangan. Ngapain kita buat anak lagi kan? Ngapain bikin anak lagi bahasanya? Yang lebih baik ya tetap menikah, tapi anak-anak yang terlantar itu kita pelihara. Itu seakan-akan statement itu bagus di awal, tapi itu juga dalam Islam itu sangat bertentangan. Karena sebagaimana pertemuan sebelumnya saya jelaskan, Rasulullah bersabda, fa inni mukasirun bikumul yaumal qiyamah. Tazawwaju al-wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Dalam redaksi lain, fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti Rasulullah di hari kiamat itu akan membanggakan umatnya yang banyak di hadapan para nabi yang lain. Ini umat saya ini, pasukan saya ini banyak sekali gitu. Makanya para kiai, guru-guru kita itu roto-roto kiai itu putranya kata ya, putranya kata itu. Istri satu itu kadang ya putra putrinya sampai 10 ya, minimal 8, 7. Itu istri satu, apalagi yang istrinya 4 gitu kan. Ya itu madzhab kiai-kiai kita itu kan anaknya banyak, putra putrinya banyak itu. Selanjutnya wadawa mutawasuli, dan langgengnya tawasul di sini pakai shot itu silah itu. Adanya langgengnya wasilah juga bisa. Tawasul itu kesinambungan tadi satu sama lain atau terjalinnya silah juga bisa, hubungan itu dengan adanya pernikahan itu. Faqad harraduhu syari'ul hakim, dan pernikahan ini sangat dianjurkan. Jadi pernikahan dalam Islam itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran juga ayatnya banyak, dalam hadis juga banyak, bahwa dalam Islam pernikahan itu sampai dianggap sebagai ibadah. Nanti di keterangan-keterangan berikutnya, ibadah yang paling mudah dan paling nikmat gitu. Bahkan mencium istrinya itu berpahala itu. Sudah dapat kenikmatan, masih dapat pahala. Mana ada ibadah yang lain itu kan beda itu loh. Ini ibadah yang nikmat, mudah, dan pahalanya banyak itu loh. Kalau ada di hadis doif itu sampai ya hadis-hadis yang doif atau maudhu itu keterangan terkait dengan kalau kamu mencium istri kamu pahalanya lebih besar daripada mencium hajar aswad gitu ya, entah itu hadisnya doif atau maudhu itu kan, lebih besar daripada mencium hajar aswad, apalagi kalau istrinya hitam, aswadnya lebih gitu kan. Itu guyonane kiai-kiai yang dai-dai ceramah itu gitu. Selanjutnya ini dalil-dalil yang menganjurkan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran, faqala azza min qailin, Allah berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini biasanya dipakai untuk legitimasi poligami ini. Tapi saya di sini tidak membahas masna wa sulasa wa rubanya ini ya. Itu nanti pembahasan yang lain kalau membahas istri 2, 3, dan 4. Di sini titik tekannya adalah fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikailah, fankihu menikahlah kalian. Ma tobalakum, ma nikailah wanita-wanita toba yang baik. Ya, yang baik bagi kamu, lakum bagi kamu minan nisa'i dari beberapa perempuan. Ini perintah Allah yang sangat jelas, langsung ceto bahasa nih.
nikahilah perempuan yang baik, gitu kan. Ini perintah yang langsung cetha. Di ayat yang lain di surat Ar-Rum ayat 21 itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat yang dipakai oleh para dai untuk dalil pas acara pernikahan itu biasanya, sambutan nikahan atau pasrah manten itu biasanya dalilnya ini kan. Dan ini juga yang memunculkan doa semoga sakinah mawaddah warahmah, itu ayatnya dari sini. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayatnya. Yang artinya ayat ini wa min ayati itu sebagian dari kekuasaan Allah adalah dijadikannya untuk kamu dari diri kamu, pasangan kamu, agar engkau tenang padanya. Litaskunu ilaiha, biar sakinah. Ini tujuan dari nikah dan sakinah. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan semoga mawaddah mawaddah itu muncul rasa cinta, ya, warahmah dan rasa kasih sayang. Jadi doanya kan gitu, semoga samawa ya, samawa kan gitu doanya orang nikah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ditambahi biasanya sama waraba atau apa ya? Ada rabanya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Waqala, ayat berikutnya di surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ini dalil motivasi untuk nikah biar kaya. Ini dalilnya ini. Dan nikahilah perempuan yang masih sendiri dan orang-orang soleh, kalau mereka fakir niscaya akan dijadikan mereka kaya dari anugerahnya. Ini yang dijadikan motivasi para santri itu, nikahlah. Ada dalil itu, makalah menikahlah maka kamu akan bertambah rezeki. Jadi nyundul rezeki dengan cara pernikahan. Ini madhab santri tapi biasanya. Santri itu biasanya lulus dari pondok itu langsung nikah. Jadi ini madhab santri tapi ya, tidak untuk umum. Biasanya santri itu nikah dulu baru kerja. Beda dengan kebanyakan orang itu kan, kalau lulus sekolah, lulus kuliah itu kerja dulu, kalau sudah mapan baru nikah itu loh. Beda dengan madhab santri itu, ya dalilnya ini. Jadi dia nikah dulu, setelah lulus dari pondok nikah, baru dapat kerja. Dan itu yang saya alami, dan itu yang saya lakukan. Jadi ketika ini pengalaman, berbagi pengalaman. Ketika saya menikah itu saya nggak punya pekerjaan. Jadi keluar dari pondok itu nikah, itu belum punya pekerjaan, lontang-lantung gitu. Tapi setelah itu akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Ibaratnya nanti di keterangan di bawahnya, kita hari ini punya 2 tangan, tapi setelah menikah kita akan punya 4 tangan, yaitu 2 tangan adalah milik istri kita. Dan logikanya hari ini kalau kerja kita sendirian, tapi nanti setelah menikah 2 orang yang kerja kalau istri kita ikut kerja, kan gitu. Itu dalil yang dipakai oleh santri biasanya kayak gini. Itu juga yang dijelaskan Gus Bahak juga sering menjelaskan itu ketika pernah sambutan itu, malah sambutan beliau sambutan di pernikahan malah bilangnya, saya nggak kerja, istriku itu yo makhluk Gusti Allah yang mikir rezeki ini Gusti Allah gitu kan. Nah, itu kiai-kiai madhabnya kiai-kiai kita itu gitu. Ya walaupun secara syariat memang ya lebih baik kerja dulu, lulus kuliah. Ya kalau mau meneruskan S2, S3 alhamdulillah, setelah itu cari kerja, persiapan untuk menikah ya biar mapan. Kalau bisa ya sudah punya rumah sendiri ya kan, tapi agak lama memang. Ya itu baru menikah. Itu persiapan matang secara ilmu syariatnya gitu ya. Ini terkait dengan motivasi nikah, itu adalah ayat-ayat ini. Selanjutnya wa min igna'ihi ta'ala lahum anna rajula qabla tukhudihi fi qayyitin nikahi lahu yadani wa ainani wa ghairuha minal jawari bi hiddatiha faqat. Jadi termasuk sebagian contoh Allah menjadikan kaya. Ini yang secara bahasa kalau kampus secara empiris. Secara empiris itu contohnya Allah menjadikan kaya pada pasangan yang menikah itu. Laki-laki sebelum menikah itu punya hanya 2 tangan. Punya warijlani, maaf ini dicetakan kitab ini kurang, yadani, warijlani, wa ainani gitu.
punya dua tangan, punya dua kaki, punya dua mata dan lain-lain dari anggota tubuh, hanya itu. Tapi walakin kullama dakhala fi suratil kal a'dha tatadha'afu difaini bi ziyadati a'dha'i zaujati ilaiha. Tapi setelah menikah, yang awalnya sebelum menikah jomblo itu tangannya hanya dua, tapi setelah menikah dia akan punya tangan empat, yang dua adalah tangannya istrinya. Logikanya kalau dia kerja awalnya itu dapat upahnya, bayarannya, gajinya hanya untuk dia, tapi ketika sudah punya istri akan tambah itu. Banyak dari teman-teman itu ya dulu sebelum menikah ya dia punya uang, tapi setelah menikah itu rezekinya lebih lancar. Dulu hanya motor satu, sekarang motornya bisa 3, 4, bisa beli mobil dan lain-lain. Itu diantara berkah dari menikah itu. Selanjutnya bacaan berikutnya bisa disimak yang bawa kitab. Ala tara annal arusata idza qalat lil arisi liman yadaka. Ini romantis ini. Ini kalimat-kalimat romantis di kitab ini. Bukanlah engkau lihat bahwasannya istri bila dia ditanya suaminya liman yadaka. Ya, ini istri bertanya kepada suaminya liman yadaki gitu kan. Oh bukan, istri berarti. Istri bertanya kepada suaminya liman yadaka. Tanganmu untuk siapa sayang gitu. Qalat laki, untukmu sayang. Ini kan kalimat-kalimat romantis. Tangan ini punya siapa gitu? Ya punya kamu gitu. Agak alay kalau anak-anak muda itu. Itu kayak lagunya Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama itu kan, yang manis siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Bisa nyanyi sudah. Ya itu kan gitu aneh. Yang tampan siapa yang punya? Itu kan lagunya Bang Haji. Ini tangan milik siapa? Cantik ini milik siapa sayang? Ya milik kamu. Ini untuk suami istri ya, maaf. Ya, bukan untuk pacaran, untuk suami istri. Lanjutnya wa idza qalat lahu liman anfuka. Hidungmu untuk siapa? Ya untuk kamu, qala laki. Wa idza qalat lahu aidon liman ainaka qala laha mujiban wa mu'nisan laki wa hakada. Lalu dilanjutkan pertanyaan berikutnya, mata kamu untuk siapa, hidung kamu untuk siapa? Ya untuk kamu sayang gitu. Ini milik siapa? Ini jiwa ragaku semuanya untuk kamu. Ini di kitab ini saya kira ini kalimat yang sangat romantis untuk suami istri itu. Nanti akan kita lanjutkan di ngaji berikutnya. Kita ikuti terus lah. Semakin ke belakang ngaji ini akan semakin seru. Nanti di akhir-akhir ini akan sangat seru bagi para jomblo sebelum menikah. Bahkan di Islam itu menikah ini kalau secara syariat fikih ya, itu kan hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Karena dari wajah wanita itu akan tahu kemaluan wanita. Nanti diterangkan di belakang. Kalau bibirnya tipis bagaimana kemaluannya, kalau mulutnya lebar bagaimana, itu ada penjelasannya. Garis tangan itu akan menentukan watak dan kepribadian sifat wanita. Kalau garisnya bengkok, lurus, banyak cabangnya itu bagaimana? Itu ada ilmunya semua. Dan bahkan itu dijelaskan di kitab-kitab kuning yang kita kaji di dunia pesantren. Demikian ngaji kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokah manfaatnya. Besok kita lanjutkan, ikuti terus ngaji kitab Fathul Izhar ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang belum like video ini, like, komen. Monggo komen, kasih masukan, kasih saran untuk masukan-masukan semakin ke depan ngajinya agar lebih baik kajian kitab Fathul Izhar ini. Demikian dari saya. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.